Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil PBL jasa kami, yaitu Rimbaya Adventure. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dwi Nura Zahra. Saya Aida Kusumawardani. Saya Nur Atika Sari. Saya Muhammad Rizal Valentino. Oke, di sini aku bakal jelasin apa sih Rimbaya Adventure itu. Rimbaya Adventure adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang persewaan barang outdoor, khususnya pada pendakian. Rimbaya Adventure ini didirikan pada Agustus tahun lalu, yaitu tahun 2024. Nah, pendirinya itu ada 5 orang. Yang pertama itu ada Mas Dimas, yang 4-nya itu rekan kerjanya sendiri. Mereka itu masing-masing adalah mahasiswa Fakultas Perhutanan UB. Dalam Rimbaya Adventure juga melakukan beberapa aktivitas keuangan seperti pencatatan kas masuk dan kas keluar, serta persewaan itu dicatat dalam siklus akuntansinya. Nah, kami mendapatkan informasinya dengan melalui wawancara dari merekanya langsung. Rimbaya Adventure memiliki beberapa kebijakan akuntansi. Untuk kebijakan pertama ada kebijakan umum. Yang pertama yaitu transaksinya menggunakan mata uang rupiah. Kemudian yang kedua, pencatatan transaksinya menggunakan jurnal umum. Untuk yang ketiga, pencatatan transaksinya menggunakan metode accrual basis dengan pendekatan rata. Kemudian yang keempat, untuk termin pembayarannya menggunakan 2/10 N/30. Kebijakan kedua ada kebijakan untuk setiap pembelian. Yang pertama, setiap pembelian tunai menggunakan nota kontan. Kemudian yang kedua, setiap pembelian kredit menggunakan faktur. Yang ketiga, ada kebijakan untuk setiap pengeluaran. Yang pertama, setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti kas keluar. Kemudian yang kedua, setiap pengeluaran menggunakan kas. Yang keempat, ada kebijakan untuk penerimaan kas. Yang pertama, setiap penerimaan kas dana disimpan secara pribadi. Kemudian yang kedua, setiap 1 hari keterlambatan barang akan dikenakan denda sebesar 3.000. Jenis transaksi yang ada di Rimbaya Adventure antara lain adalah pembayaran beban, pendapatan jasa sewa secara tunai dan kredit, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, dan pengambilan pribadi. Setiap transaksi di dalam Rimbaya Adventure memiliki bukti transaksi yang sah. Yang pertama adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini ditujukan ketika Rimbaya Adventure membelikan jasa secara tunai. Lalu ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini ditujukan ketika Rimbaya Adventure melakukan pengeluaran kas, baik beban-beban atau pembayaran gaji karyawan dan pembayaran hutang. Selanjutnya adalah faktur pembelian. Faktur pembelian ini adalah bukti transaksi yang diberikan supplier kepada Rimbaya Adventure sebagai bukti kalau Rimbaya Adventure sudah membeli peralatan secara tunai. Lalu ada faktur penjualan. Faktur penjualan ini digunakan ketika Rimbaya Adventure memberikan penyewaan secara kredit. Selanjutnya adalah dokumen pendukung. Dari segala bukti transaksi yang sudah saya sebutkan, ada dokumen pendukung yaitu kwitansi. Kwitansi ini merupakan dokumen pendukung yang digunakan ketika Rimbaya Adventure melakukan penerimaan kas atau pengeluaran kas. Selanjutnya adalah bukti transaksi yang terakhir yaitu bukti memorial. Bukti memorial ini adalah bukti internal dari Rimbaya Adventure yang berisi untuk penyusutan aset tetap, penyesuaian perlengkapan, dan pencatatan utang gaji karyawan. Jadi di sini kami akan menjelaskan siklus akuntansinya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bukti transaksi. Nah, bukti transaksinya harus sah, ada tanggal dan nomor buktinya. Selanjutnya, kita perlu menganalisis bukti transaksi. Transaksi yang sebelumnya sudah diidentifikasi, berikutnya kita perlu analisa satu persatu. Setelah melakukan proses analisis, kita mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Setelah mencatat transaksi ke jurnal umum, selanjutnya kita memindahkan data yang dari jurnal umum ke buku besar. Setelah kita memposting ke buku besar, kita menyusun neraca saldo. Jadi kita bisa mengecek keseimbangan antara debit dan kreditnya. Berikutnya, kita perlu membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun agar sesuai dengan saldo yang sebenarnya. Setelah melakukan penyesuaian, kami menyusun neraca lajur untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya kita membuat laporan keuangan. Rimbaya Adventure kita memiliki 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Setelah kita membuat laporan keuangan, nah kita membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk menutup akun beban seperti pendapatan, prive, dan akun-akun nominal. Yang terakhir, kita membuat rasio keuangan. Rasio keuangan ini kita memiliki 3 analisis. Yang pertama ada analisis profitabilitas, yang kedua analisis likuiditas, yang ketiga ada analisis solvabilitas. Sekian dari kami, terima kasih.